Sering dikatakan bahwa tembok besar China adalah satu-satunya situs buatan manusia terbesar dan termegah yang pernah ada di China daratan. Tetapi dunia telah mengakui lewat lembaga resmi UNESCO bahwa teras sawah Honghe sebagai mahakarya buatan tangan manusia lainnya yang menakjubkan di Republik Rakyat Tiongkok. Diretas dari pegunungan di Provinsi Yunnan Barat Daya negara itu, teras sawah yang luasnya mencapai lebih dari 160 km persegi telah menciptakan salah satu landscape paling spektakuler dan mencengangkan di planet ini. Terlebih lagi melalui proyek rekayasa besar-besaran beberapa generasi yang menciptakan teras seperti tangga ke surga ini, orang-orang Hani telah memanfaatkan lingkungan setempat untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sejak zaman kuno, orang Hani telah membangun parit dan kanal untuk mengalihkan mata air dari pegunungan dan hutan untuk mengairi sawah teras sering. Jumlah parit yang dibutuhkan sangat besar, membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang tidak mampu dibeli oleh individu atau desa secara mandiri. Dibangun melalui proses trial and error selama lebih dari 1 milenium, teras sawah adalah contoh yang menginspirasi dari seluruh komunitas yang bekerja secara simbiosis dengan alam, dengan tata guna lahan yang diatur berdasarkan ketinggian menjadi zona ekologis yang berbeda. Curah hujan dan kelembapan dari kabut gunung yang lebat dikumpulkan di daerah tangkapan air berhutan yang tinggi di lereng, mengisi kembali air tanah. Mata air disalurkan untuk mengairi teras sering. Air yang terkumpul menguap membentuk awan, dan awan berkumpul untuk menumpahkan hujan di hutan yang tinggi. Siklus hidrologi yang sengaja dibuat oleh orang-orang China di masa lampau. Orang Hani selalu hidup selaras dengan alam, membentuk lingkungan hidup dengan hutan di bagian atas, desa di tengah, teras sering di bawah, dan sistem air seperti sungai yang mengalir, sehingga menciptakan ekosistem unik dari 4 elemen: hutan, desa, teras sering, dan tata air. Sistem yang dibuat ini menawarkan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dalam penanaman padi, tetapi juga dalam segala hal, mulai dari produksi kayu, sayuran, dan buah-buahan, hingga pengembalaan itik, budidaya ikan, dan pengumpulan tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Terasnya secara efektif adalah lemari makan Hani sepanjang tahun. Ada air yang mengalir melalui landscape rekayasa sepanjang waktu. Jelas ahli etnografi Amerika Jim Gottman, penulis Yunnan China South of the Clouds, yang memiliki pengalaman puluhan tahun berinteraksi dengan masyarakat suku di kawasan itu. Kebanyakan sistem teras lainnya di dunia tidak memilikinya. Jadi pada bulan-bulan musim dingin di luar musim tanam padi, teras Hani masih berguna sebagai tempat memelihara ikan, katak, dan siput yang bisa dimakan orang Hani. Diyakini bahwa Hani telah tiba di pegunungan Ai Lao, dekat perbatasan modern Yunnan dengan Vietnam, sekitar abad ketiga, setelah bermigrasi ke selatan dari dataran tinggi Qinghai Tibet yang keras, tandus, dan tak ramah bagi penghuninya. Mereka begitu terpikat dengan apa yang mereka temukan di sana: tanah subur, iklim sejuk, curah hujan berlimpah, sehingga mereka memilih untuk menetap di sana. Orang-orang Hani telah merekayasa landscape secara demokratis, menggunakan sistem saluran air, sekat, dan tanggul untuk memastikan bahwa air mengalir melalui setiap ruang secara adil. Dengan lebih dari 80 desa yang dilayani teras saat ini, air adalah komoditas yang tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup suku Hani, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara umum. Setiap desa memiliki penjaga air yang ditugaskan untuk memastikan bahwa air didistribusikan secara merata. Keluarga yang tanahnya di bagian bawah teras mendapatkan air yang sama dengan yang berada di atas. Para petani Hani mulai memahat teras-teras dari pegunungan selama dinasti Tang sekitar 618 sampai 907 Masehi, dengan penggunaan tanah mereka yang khas yang diceritakan dalam kisah-kisah turun-temurun. Teras-teras tersebut telah dirawat sejak saat itu,
mendaki dari lokasi tepi sungai pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut hingga ketinggian yang diselimuti awan lebih dari 1800 meter, dan pada tanjakan setinggi 70 derajat sering mendeskripsikan tempat ini sebagai tangga menuju ke surga. Yang lebih mengesankan, teras ring ini diukir dengan tangan menggunakan peralatan tradisional dengan teknik konstruksi yang luar biasa. Dalam pengolahan sawah, tidak boleh pakai traktor atau mesin lain karena bentuk dan letaknya yang curam dan sering digenangi air setinggi lutut. Jadi orang Hani masih menggunakan kerbau atau mengerjakan pekerjaan berat dengan tangan hingga saat ini menggunakan cangkul dan perkakas tangan yang telah mereka gunakan selama ratusan tahun. Karya seni rekayasa alam ini sebagian besar tetap tersembunyi dari seluruh dunia selama berabad-abad. Laporan orang luar China datang pada tahun 1890-an ketika Pangeran Henry dan Orleans memimpin ekspedisi Prancis dari Vietnam ke Yunan mencari sumber sungai Irrawaddy yang membelah Burma. Pada awal 1920-an, Harry E. Frank dari Amerika, salah satu penulis perjalanan terkemuka saat itu, juga menyelinap ke Yunan dari Vietnam, menonton dari jendela saat keretanya melaju melalui landscape kasar di sepanjang rel kereta api berukuran sempit buatan Prancis. Terdapat teras di mana-mana lebih curam daripada tangga. Gunung-gunung di sekitarnya tercermin dalam sawah baru, kata Frank dalam bukunya Keliling Melalui China Selatan 1925. Tapi kemudian dimulai pada tahun 1930-an dengan Perang Panjang China dengan Jepang, diikuti oleh Perang Saudara, revolusi dan penutupan negara komunis baru di balik apa yang disebut tirai bambu. Wilayah pegunungan menjadi terlarang bagi orang asing, hanya dibuka kembali pada tahun 80-an. Tidak ada orang yang terlalu memperhatikan sampai tahun 2000-an dengan dibangunnya jalan aspal baru dan saat tempat ini dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Hal ini akhirnya dicapai pada tahun 2013 saat Badan PBB menyatakan sistem pengolahan lahan yang tangguh dari sawah menunjukkan keharmonisan yang luar biasa antara manusia dan lingkungannya, baik secara visual maupun ekologis. Suku Hani China dapat memberikan pelajaran dunia dalam pengolahan lahan serta bagaimana hidup selaras dengan lingkungan. Mereka bangga dengan apa yang telah mereka capai. Mereka mencapai sesuatu yang luar biasa yang telah bertahan selama mungkin 1300 tahun.